Semasa revolusi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi mempunyai peran penting dalam memobilisasi rakyat guna membendung invasi asing yang menjajah bumi Nusantara. Bahkan dengan sigap penuh keberanian, beliau mengangkat senjata dan memimpin pasukan untuk mengusir kolonial Belanda. Mulai 10 Oktober 1945 sampai 1 Januari 1946, beliau bergabung dengan Front Perlawanan Hizbullah selaku Komandan Kompi 2 untuk Divisi Timur. Tentara yang dipimpin sekitar 250-an yang bermarkas di Sidogiri, beliau bersenjatakan keris dan pegras sejenis pistol. Menurut pandangannya, agresi Belanda harus dihadapi dengan berperang. Memerangi Belanda adalah peperangan suci untuk membela tanah air dari invasi kaum kafir. Dengan ketegasan dan kedisiplinan seorang militer, Kiai Sa'dullah memimpin pasukannya dengan strategi yang matang dalam bergerilya. Kepiawaiannya dalam memimpin pasukan sangat dikagumi oleh pasukannya, sehingga mereka sangat patuh terhadap semua perintahnya. Bahkan pada tahun 1946, ketika berumur 24 tahun, beliau dan pasukannya ada di Tulangan Sidoarjo untuk mempertahankannya dari serangan Belanda. Dalam pertempuran itu, mereka kadang harus maju dan kadang terpaksa mundur untuk menyusun strategi. Ketegasan beliau melawan Belanda berbeda jauh dengan Kiai Hasani adiknya yang berjuang melalui pendekatan terhadap Belanda. Pernah beliau mendapat keluhan dari bawahannya tentang sikap Kiai Hasani yang dekat dengan Belanda, sampai memakai baju doreng tentara Belanda dan pernah naik tank Belanda. Kemudian Kiai Sa'dullah berkata, kalau betul Hasani itu ikut Belanda, tidak usah kalian yang membunuhnya, aku sendiri yang akan menembaknya. Tapi aku akan menanyakan pada Hasani dulu, apa maksudnya dia seperti itu, ungkap beliau. Lalu beliau mengajak Kiai Hasani bertemu di suatu tempat dan menanyakan apa maksud dari semua perbuatannya. Lantas Kiai Hasani mengucapkan alasannya, yakni ingin menyelamatkan santri. Karena pada masa itu pesantren kosong ditinggalkan berjuang dan mengungsi oleh semua kiai. Kalau aku tidak berbuat begini, pasti pondok dibakar, ungkapnya. Mendengar alasan itu, Kiai Sa'dullah tidak bertindak apapun.